Halo guys, selamat datang di Chart Champ. Di video kali ini mungkin akan jadi format video yang beda karena di kesempatan kali ini gua bakal bikin series di channel ini. Dan gua saranin lu harus ikutin ini kalau mau ngerubah mindset dan cara pandang lu terhadap trading. Punya skill teknikal penting, tapi menurut gua tidak kalah pentingnya jika fondasi dari trading lu atau pandangan trading lu terhadap bagaimana sih trading yang benar itu merupakan hal yang penting juga. Di samping teknikal juga penting ya. Pernah nggak sih lu kayak ngerasa kayak setiap kali entry kok rasanya nembak doang ya? Kayak gua nembak doang ya atas bawah gitu. Nah kalau iya bisa jadi lu belum trading tapi lu lagi gambling di sana. Nah, dari itu di series ini mungkin videonya akan jadi beberapa episode yang berjudul Ngerti untuk Trading bukan gambling. So, tanpa berlama-lama, apa aja yang mau gua bahas di sini, itu pertama dari sisi pondasi terlebih dahulu, nanti bagaimana pandangan gua apa perbedaan trading dan juga gambling itu tadi. Selain itu juga pondasi yang nggak kalah pentingnya, terutama dari sisi teknikalnya, gua bakal jelasin 3 subpoin penting menurut gua dari series ngerti untuk trading bukan gambling ini. So, yang pertama, nanti ada market structure yang bakal gua bahas, yaitu berupa perlu tahu juga trend market, yaitu kayak apakah lagi uptrend, downtrend, dan juga apakah dalam kondisi sideways dari market tersebut. Yang kedua, pentingnya kita bisa nentuin swing high, swing low itu dengan baik ya. Kayak market lagi uptrend, tapi kita belum tahu nih ini apakah reversal nih pas di area sini. Kita nge-buy tiba-tiba ke bawah lagi dia gitu. Itu yang pentingnya tahu swing high, swing low yang tepat ya. Maksud gua seperti itu. Nah, selanjutnya dari basic ini nantinya kita masuk nih ke tahap selanjutnya ke supply and demand. Perlu lu belajar ICT ataupun dan lainnya, tapi kalau nggak ngerti nih pondasi dari supply and demand itu sendiri, dari hukum permintaan dan juga penawaran. Dengan supply and demand sebenarnya udah bisa setidaknya ngerubah pandangan sedikit terhadap market gitu, di mana area support yang kuat, di mana area resisten yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menjual harga. Jadi lebih ke analoginya nanti yang bakal gua tekanin ya, analogi untuk bagaimana trade-nya. Terus udah nanti gue bakal juga jelasin time frame alignment. Maksudnya apa? Sebenarnya ini penting ya untuk kalian tuh ngerti apakah karakteristik kalian itu di posisi intraday, swing trade atau scalping gitu. Intraday trader, swing trader ataupun scalping trader. Nah, itu punya keunikan sendiri setiap tradernya karena ini tergantung dari karakter masing-masing ya, gue percaya itu. Yang gue sendiri lebih ke intraday dibanding swing dan scalping. Kenapa? Satu, untuk swing trade gue nggak suka untuk nunggu terlalu lama. Untuk scalping biasa gue error guys di scalping. Maksudnya error kayak terlalu cepat nge-buy, terlalu cepat nge-sell dan lain-lain. Sekarang intraday gue di mana menurut gue bisa memainkan blueprint gue dengan baik gitu. Blueprint trading itu maksud gue kayak keseharian gue sebelum trade. Contoh kayak gue harus cek Forex Factory dulu, ada news apa. Terus yang kedua gue harus nyiapin trading plan. Terus yang ketiga gue harus nyiapin, oh ini apakah bullish apa bearish nih. Baru gue set up atau nyari entryan di New York Season gitu lah. Kayaknya seperti itu. Oke, jadi terus masuk ke supply and demand. Tadi maksud gue adalah untuk menentukan supply and demand yang memiliki probability tinggi nih. Ya nanti kita bakal bahas banyak lah. Dengan lu udah ngerti nentuin SND, itu dapat ya harapan gue bisa dapat link signal baik. Nah, dari series ini semua nih, dari kita ganti warna. Ya, dari ini semua harapannya apa gitu kan? Harapannya gua bisa kasih output untuk kalian. Yang pertama, perbedaan mindset dulu. Nah, atau setidaknya ngerubah mindset atau pandangan kalian lah tentang apakah trade ataupun khusus gambler gitu, gambling. Nah, yang biar cepat mulus ya.
Set. Nah, itu tadi yang pertama, ngerti trading bukan gambling. Bedanya tuh, beda perbedaan mindsetnya. Bedain dimana spekulasi liar dengan trading terstruktur, guys. Dengan trading terstruktur itu gue bakal janji ke kalian yang pernah rasain ketika kena SL itu bodo amat, serius. Karena kenapa bodo amat? Karena kalian itu ngerti proses buat trap. Satu, ngerti proses buat trap, dan proses tadi kalian jalani dengan baik. Terus kalian gak peduli nih hasilnya apa, profit atau loss. Nah, gimana gue percaya ketika proses dijalankan dengan baik itu bakal ngasilin output ini. Nah, tap. Kalau proses tadi dijalankan dengan baik juga, kalau ngasilin juga output yang ini, berarti pandangan kalian itu oke, gue bisa belajar dari trade yang gue lakuin hari ini. Oke, ini kayak kalian ngerasa kagum dengan apa yang kalian lakukan gitu. Jadi bukan menganggap loss sebagai kekalahan, tapi lebih ke pembelajaran. Seperti itu. Outputnya dengan kayak gitu tadi yang gue jelasin, kalian nggak over trading seperti 90% trader itu gagal ya karena ini aja sih sebenarnya. Masalahnya cuman itu over trading kalau nggak revenge trade. Karena salah mindset tadi. Over trading sama revenge trade itu muncul karena intention kalian. Intention terhadap haha duit nih. Jelek banget gambarnya. Ya apa guys. Nah, selanjutnya money management di sini bakal gue bahas juga nantinya cara biar karena gak MC nih. Gimana risk per trade-nya, risk reward rasionya, dan juga position sizing. Salah satunya apa ya, kalau yang ngatur lot dan lain-lain. And then kenal nih sama market structure dan juga lebih gue tekanin ke price action di sini ya, dimana support and resistance, breakout structure, trend following ataupun dan lainnya. Nah dari ini semua, dari poin-poin yang gue sampaikan buat output kalian, ini gue harap nih kalian bisa bikin trading plan, nggak asal entry. Nah gitu. Kalian punya blueprint yang gue sebutin tadi nih, punya checklist sebelum entry nih, daftar-daftar kalian sebelum entry ya kan. Kayak oh ini udah nih, oke. Nah, terus kalian bisa langsung nyobain buat real cash-nya. Kayak gitu. Nah, dari 2 video kemarin itu gue nyontohin real cash langsung ya dari pelajaran yang gue sampaikan. Kalian bisa tonton di video sebelumnya guys. Nanti videonya gue taruh di link di atas ya. Nah, yang pertama dulu nih. Tadi kan kita bahas trading versus gambling. Nanti kita bicarain nih antara gambling ya sesuai dengan judulnya, antara gambling dan juga trading gitu. Gue bakal bahas ini dan coba buka pandangan kalian terhadap dua hal yang sangat berbeda ini. Menurut gue memang sangat berbeda sih. Pertama nih, kita bahas dulu tentang gambling ya. Pandangan kalian gambling naruh uang buat dapat uang, atau ya sama ya trading kita ngeris ada uang dan juga dapat uang. Nah, bedanya apa gitu? Coba bayangin lu salah satu dari 3 orang nih. 3 orang terus kalian duduk di meja roulette. Taruhlah uang lu di angka 17 gitu kan. Roulette nih, roulette yang putar-putar tuh. Oke. 17. Nah, kalau lu hoki dapet ya, kalau enggak ya udah hilang gitu uang lu. Hilang nih uang. Ya dan nah banyak banget nih orang ke market kayak gitu dan harapannya apa sebenarnya? Karena mereka ingin cepet nih, cepet kaya, itu dia. Nah padahal ilmunya nggak ada sama sekali yang bisa didapetin seperti itu. Oh kalian naruh doang ya 17 ya. Contoh lah kalian trade XAU. Oh baik nih, lu naruh uang di situ full margin, baik tanpa ada alasan jelas, tiba-tiba naik. Besoknya lu coba dengan yang hal yang sama nih. Wah ini kayak kemarin nih. Lu buy. Turun.
habis uang kemarin. Kayak jadi kita resiko saya kayak gitu kita ya guys. Ya itu nggak ada essence-nya kalau nggak ada risk management di dalam sana. Nah, gimana sih cara apa itu trading yang beneran gitu? Nah, jadi gue sering analogikan trading itu kayak seorang pilot ya. Nah, anggaplah ini dulu ya, TM gitu. Dimana seorang pilot kita tahu nih sebelum penerbangan punya entry checklist dulu nih, ya kan? Sorry, checklist penerbangan dulu nih. Apakah bannya udah dipompa, bensinnya udah sesuai standar penerbangan, terus kecepatan angin bagaimana, dan lain-lain. Gue bukan pilot ya guys, tapi analogi pilot. Nah, analogi checklist tadi yang disebut dengan market condition menurut gue. Ya analoginya ya market condition aja menurut gue. Kayak gitu. Nah, seorang pilot dia pasti tahu nih kapan terbang dan juga kapan harus stay di darat gitu kan. Sebelum entry checklist tadi, sebelum checklist penerbangan tadi terpenuhi. Kayak gitu juga lu. Kayak sebelum lu trade, lu harus tahu apa dulu entry checklist lu, dan kalau terpenuhi, ya udah lu lakukan penerbangan boy kayak pilot ini tadi gitu. Alias lu lakukan trade kayak pilot gitu. Contoh nih, entry checklist ini kayak gini. Misal lu masuk market karena ada sinyal yang udah lu backtest gitu. Lu tahu risknya berapa persen dan total modal berapa. Terus lu rela loss karena itu bagian dari sistem gitu. Kayak lu punya trading plan, misal kalau lu tembus support, lu buy SL 1% gitu, risk lu 1%, terus TP lu di 2% dari modal, 1/2. Itu kan jadi tersistem gitu. Terus sistem ini tadi lu ulangin 100 kali. Jadilah terbentuk suatu habit proses. Nah, terus lu tahu nih, setup ini tadi menang 55 kali. Nah, berarti kan lu tetap profit kalau dihitung secara risk reward seperti itu. That's trading boy. Itu esensinya. Ketika lu udah punya sistem yang lu bangun, dan sistem tadi lu lakuin secara konsisten gitu prosesnya. Day in, day out, week in, week out, month in, month out, kalau bakal dapat result dari sana. Whatever is result, entah itu uang atau apapun, yang penting lu lakuin konsisten result tadi yang berawal dari ini tadi yang lu lakuin. Nah gitu, jadi lu building system jatuh. Nah, tanda-tanda di samping itu, tanda-tanda lu lagi gambling apa sih gitu kan? Nah, menurut gua nih ya, lu dengerin baik-baik nih. Tanda-tanda lu gambling itu salah satunya yang pertama, seperti yang gua sebutin tadi, gua rangkumin di atas nih. Nggak punya trading plan. Satu, lu nggak tahu checklist lu apa. Kayak pilot mau terbangin tapi nggak tahu nih mau arahnya kemana. Yang kedua, lu nggak tahu kenapa entry. Yang ketiga, lu nggak pernah catat history trade lu. Gimana lu bisa belajar kalau ini nggak pernah dipelajarin gitu? Atau dalam kurung journaling. Buat tiap trade yang gue ambil, gue pasti journalis. Mungkin satu saat nanti gue bakal liatin journaling gue. Terus yang keempat, nggak tahu risk tiap trade-nya. Ya kan? Hari ini 1%, besok minus 10%. Nah, agak jauh ya. Yang kelima, nggak tahu nih win rate setup lu. Lu punya setup kriteria, checklist setup kriteria, lu udah tahu nih bahwa ini bakal selalu 3R gitu. Nah, dalam 7 trap, misal, lu cuma loss 2. Atau let's say lu loss 4 lah, tapi lu 3 win. Secara akumulasi lu masih menang, karena 3R gitu. Nah, kayak gitu. Jadi lu nggak bakal khawatir kalau lu kena stop loss, misal Senin kena stop loss, Selasa kena stop loss, Rabu kena stop loss, tapi Kamis nih lu kena EP yang which is 3R tadi. Jadi kan min 1 di sini teroper semua di hari Kamis gitu. Nah, kalau poin-poin di atas ini relate ke lu, ya berarti lu lagi gambling nih, bukan lagi trading. Nah,
tepat nih kalau lu merasa kayak gini, ini series yang tepat buat lu menurut gua. Gua nggak maksa lu buat nonton, tapi menurut gua ini satu ilmu yang mungkin bisa gua sharing ke kalian. Mungkin di video pembuka series ini segitu dulu, dan kalau lu suka format kayak gini, boleh dong tolong bantu like-nya dan komen, dan juga jangan lupa subscribe guys. Biar biar gue semangat buat bikin series ini. Dan itu aja untuk dari gua. Good luck untuk kalian semua. Thank you guys.